Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni oleh Allah, ayyushraka bihi, apabila disekutukan dengannya, disekutukan dengan Allah terhadap suatu apapun dari ciptaannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah, ma duna dzalika, apa yang selain itu syirik, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki olehnya, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita bahas ayat ini insyaallah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah bagian daripada kufur. Kufur ada dua model, ada kufrun syirkun dan kufrun ghairu syirkin. Satu, kufur syirik. Yang kedua, kufur bukan syirik. Kita bahas bagian ini dahulu. Yang pertama, kufur syirik. Adalah menetapkan adanya ketuhanan kepada selain Allah, atau adanya Tuhan kepada selain Allah. Menetapkan adanya sesuatu yang berhak disembah kepada selain Allah. Menuhankan matahari misalkan, menuhankan api, menuhankan berhala-berhala misalkan, menuhankan Nabi Isa atau ibunda Nabi Isa as-Sayyidah Maryam alaihissalam, atau menetapkan Tuhan apapun kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Syirik. Itu adalah apa? Syirik. Nah, termasuk bagian daripada makna syirik yang merupakan kekufuran adalah menyerupakan Allah dengan ciptaannya, dengan misalkan berkeyakinan oleh seseorang bahwa Allah memiliki tubuh atau fisik, bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan atau tersusun daripada bagian-bagian, mengatakan bahwa Allah punya bentuk dan ukuran, atau meyakini bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Nah, ini termasuk syirik. Termasuk apa? Syirik. Jadi menyekutukan Allah artinya sama juga dengan menyerupakan Allah
dengan ciptaan-ciptaannya. Syirik itu kebalikan daripada tauhid. Syirik itu kebalikan dari apa? Tauhid. Tauhid itu meyakini bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun. Seperti perkataan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifatis Sufiyah, pimpinan para ahli tasawuf. Beliau mengatakan tentang definisi tauhid, ifradul qadimi minal muhdas, mengesahkan Allah yang qadim, yang tiada bermula, minal muhdas, dari segala yang baru. Arti mengesahkan, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun. Nah, kebalikan tauhid itu adalah syirik. Nah, maka orang yang menyerupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya, maka itu bagian daripada syirik. Sama juga dengan orang yang menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah, disebut syirik. Nah, maka pokok keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Allah bukan benda. Nih, pegang teguh akidahnya ini. Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu keyakinan yang benar, yang wajib kita pegang teguh. Lanjut. Yang kedua adalah kufur bukan syirik. Kufur bukan syirik. Ulang lagi. Jadi kufur itu ada kalanya kufur syirik dan kufur bukan syirik. Yang kedua, kufur bukan syirik adalah juga sama, dia kekufuran di luar Islam, keyakinan rusak atau akidah rusak. Kekufuran, kufur itu adalah diddul Islam, kebalikan daripada Islam. Nah, kufur ghairu syirikin, kufur bukan syirik, ada kalanya keyakinan yang rusak, ada kalanya karena keyakinan yang rusak. Contoh seperti orang yang menetapkan bahwa alam ini qadim, tiada bermula, atau berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini bukan syirik. Orang berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad, walaupun dia menuhankan Allah. Walaupun ini orang meyakini bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya, tapi dia meyakini setelah Nabi Muhammad ada lagi seorang nabi. Ini namanya apa? Kufur. Tapi kategorinya kufrun ghairu syirikin. Kufur bukan syirik. Ada kalanya kufur bukan syirik ini adalah kekufuran yang terjadi akibat perbuatan. Contoh seperti orang yang dengan sengaja menginjak-injak Al-Quran. Ini bukan syirik, tetapi juga merupakan kekufuran. Walaupun bukan syirik, tetapi ini juga apa? Kekufuran. Orang yang berbuat demikian itu dengan sengaja ia menginjak-injak Al-Quran, atau kita berisi ilmu-ilmu syara, fikih, tafsir, hadis, ini orang dihukumi kafir, keluar dia dari Islam
karena perbuatannya tersebut. Ini bukan kufur syirik, tetapi disebut kufur juga, mengeluarkan seorang dari Islam. Disebut kufur fi'li, kufur karena perbuatan. Ada kalanya kufur bukan syirik itu karena ucapan atau karena perkataan. Seperti orang yang mencaci maki Allah, itu adalah kekufuran, tapi kategorinya bukan kufur syirik. Orang mencaci maki Allah, maka dia keluar dari Islam. Atau mencaci maki para nabi, para malaikat, atau kitab suci Al-Quran, atau ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, atau syariat Islam. Orang menghinakan misalkan sholat dengan mengatakan sholat tidak ada gunanya, na'udzubillah. Ini orang menjadi kafir, jatuh dalam kufur, namanya kufur apa? Qauli. Kufur qauli, itu kufur ucapan. Dia menjadi keluar dari Islam karena kalimat kufur yang diucapkannya itu. Ulang lagi dari atas tadi. Jadi kufur itu ada model kufur syirik dan ada kufur bukan syirik. Nah, semuanya kufur, baik yang kufur syirik maupun kufur bukan syirik, itu semuanya adalah kekufuran. Nah, para ulama mengatakan setiap syirik adalah kufur, tetapi tidak setiap kufur sebagai syirik. Kullu syirkin kufrun, walaysa kullu kufrin syirkan. Setiap syirik itu adalah kekufuran, tetapi tidak setiap kekufuran sebagai syirik. Itu tadi, kufur itu ada yang bukan syirik, ada karena keyakinan, karena perkataan, atau karena perbuatan. Bukan syirik, tetapi tetap kekufuran. Dapat paham ya? Nah, jadi semuanya ini, dua macam ini, dengan contoh-contoh di dalamnya, semua itu adalah kekufuran. Nah, dosa inilah yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, termasuk dosa kufur yang bukan syirik sekalipun, karena sama kufur. Allah tidak mengampuni dosa kufur. Nah, orang kafir itu wajib dia masuk Islam. Wajib dia apa? Masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, adapun kalau dia tetap dalam kekufurannya, lalu umpama dia mati dalam keadaan kufurnya tersebut, nauzubillah, ini orang tidak akan diampuni oleh Allah, selamanya akan ditetapkan di dalam neraka. Ila ma la nihaya, sampai tanpa penghabisan, selamanya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka. Amin. Lanjut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lanjut ayat tadi yang kita baca di awal. Saya ulang lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah apa yang selain kufur, selain syirik. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki olehnya. Nah, sini bagian akhir ayat ini
Ada catatannya, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki olehnya. Nah, dalam ayat ini disebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun. Yang penting bukan kufur. Allah dapat mengampuni dosa tersebut, dosa apapun selain kufur, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Dosa apa? Termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Misalkan dosa yang paling besar itu setelah kekufuran tadi. Kalau kufur tidak diampuni oleh Allah. Lalu di bawahnya ada dosa besar, tetapi bukan kufur, yaitu qatlun nafs, membunuh orang. Itu dosa besar, membunuh orang. Masya Allah, dia membunuh orang seperti membunuh kucing atau membunuh kecoa gitu. Atau dengan cara-cara lain, yang penting membunuh orang yang bernyawa, sama juga dengan membunuh, masuk kategori ini bayi yang sudah ada nyawanya di dalam perut ibunya, yaitu sudah lewat dari 4 bulan, sudah dimasukkan ruh kepadanya. Kalau dibunuh sama juga dengan membunuh yang sudah di luar, sama membunuhnya, itu dosa besar. Contoh lain, misalkan yang merupakan kategori dosa besar, yaitu zina. Di bawahnya itu az-zina. Setelah qatlun nafs adalah az-zina, dosa besar. Dan seterusnya ke bawah ada banyak macam-macam dosa besar itu. Misalkan as-sariqah, mencuri atau membegal, termasuk misalkan lagi memakan harta riba, misalkan, dan seterusnya. Ada banyak kategori dosa-dosa besar itu. Nah, dosa-dosa besar itu dapat diampuni oleh Allah. Nah, cuman itu tadi catatannya liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, penjelasan ayat ini saya rinci demikian dari atas. Manusia itu terbagi kepada 2 golongan. Dari atas dahulu nih, kita bahas. Manusia ada 2 golongan, yaitu mukmin dan kafir. Nggak ada pertengahan antar keduanya atau kategori ketiganya, tidak ada. Karena itu jangan buat istilah baru, misalkan dengan mengatakan setengah mukmin, setengah kafir. Itu istilah nggak benar gitu. Kadang-kadang kan ada begitu. Orang dikata apa? Setengah kafir. Bagaimana setengah kafir? Jadinya apa namanya itu? Atau setengah mukmin? Nah, nggak benar gitu. Al-Quran sendiri menetapkan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dengan 2 golongan ini, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah yang menciptakan kalian, maka dari kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Udah 2 kategori ini, mukmin dan kafir. Nah, yang kafir itu adalah semua apapun di luar Islam. Agama apapun kita sebut agama batil, dan pemeluknya kita sebut kafir. Enggak usah sungkan mengatakan itu. Ya tentu kita harus meletakkan pada tempatnya.
Jangan di hadapan orang non muslim tunjuk-tunjuk hidung, wah itu sih terberes gitu. Dilarang kita oleh Al-Quran, dilarang kita mencaci maki mereka yang dapat menyebabkan berbalik mereka mencaci maki Allah, mencaci maki ajaran kita, mencaci maki agama kita. Nggak boleh kita mencaci mereka yang dapat menyebabkan mereka berbalik mencaci maki Allah dan Rasulullah. Nah, semua, kembali lagi, semua agama apapun selain Islam, agama batil. Orangnya disebut apa? Kafir. Ya semua agama apapun lah. Nah, kafir ini di akhirat nanti tempatnya adalah di neraka, langsung masuk neraka. Sudah jelas ya? Nah, sekarang yang mukmin. Yang mukmin terbagi kepada dua golongan. Ada mukmin soleh, ada mukmin fasik. Mukmin soleh itu yaitu orang-orang yang mereka punya amal soleh, punya kebaikan jauh lebih banyak daripada dosa-dosanya atau maksiat-maksiatnya. Yang masuk golongan ini para nabi. Jelas kalau para nabi memang tidak punya dosa mereka. Nah, dalam golongan ini para wali Allah atau orang-orang soleh lainnya yang mereka punya amal soleh jauh lebih banyak dibanding apa? Dosa-dosanya. Nah, kelompok mukmin soleh ini maka di akhirat nanti tempatnya langsung masuk surga. Kira-kira kita rombongan ini apa enggak ini? Kita rombongan orang soleh apa enggak ini kita ini? Mudah-mudahan. Ya tinggal dihitung aja. Kita punya amal soleh lebih banyak dari segi jumlahnya dibanding maksiat lebih banyak atau lebih sedikit? Bisa dihitung itu sebenarnya. Bisa dihitung itu muhasabah. Setiap mau tidur hari ini dari mulai bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi, apa yang sudah saya kerjakan? Apakah lebih banyak kebaikan atau lebih banyak maksiat? Bisa dihitung itu. Atau bisa dihitung-hitung gitu. Bisa dihitung-hitung gitu. Bisa dihitung atau bisa diperhitungkan atau dihitung-hitung. Lanjut. Lalu kelompok yang kedua orang mukmin. Tadi yang pertama mukmin saleh. Yang kedua adalah orang mukmin fasik. Orang mukmin apa? Fasik. Siapa ini orang-orang mukmin fasik? Yaitu mereka yang dosa-dosanya atau maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya. Lebih banyak daripada apa? Amal solehnya, dosa-dosanya. Nah, orang mukmin fasik ini terbagi kepada dua golongan lagi. Terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama, orang mukmin fasik yang mati dalam keadaan bertaubat. Mati dalam keadaan apa? Bertaubat. Nah, orang mukmin fasik yang mati dalam keadaan bertaubat, maka nanti tempatnya di akhirat langsung masuk surga. Enggak ke neraka dahulu. Walaupun apa dia? Fasik. Tetapi dia matinya dalam keadaan apa? Bertaubat. Nah, di sini ada catatan penting. Kita bahas sedikit terkait dengan taubat. Kewajiban taubat itu adalah kewajiban setiap saat. Ingat-ingat ini. Kewajiban setiap saat kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat besar ataupun kecil. Jadi yang namanya taubat bukan di entar-entar, di nanti-nanti, entar aja kalau udah tua.
Padahal sekarang udah tua, tapi belum taubat juga. Siapa yang tahu bahwa umur akan sampai tua? Kalau umpama merasa diri sekarang masih muda, siapa yang tahu bahwa umur akan sampai tua? Nggak ada yang tahu. Jadi taubat itu bukan dinanti-nanti. Taubat dari dosa yang terjadi saat itu dikerjakan saat itu taubatnya daripada dosa tersebut. Bukan maksiat siang hari bertobat darinya di malam hari, atau maksiat yang terjadi di malam hari bertobat darinya di siang hari. Tidak, tapi diikutkan bertobat. Ini perintah syariat begitu. Fil hal, seketika. Makanya Ibnu Ruslan mengatakan wa tajibut taubatu min saghira fil hali kal wujubi min kabira. Wa tajibut taubatu, dan wajib bertaubat min saghira, dari karena mengerjakan dosa kecil, fil hali, dengan bersegera seketika saat itu juga, kal wujubi min kabira, sebagaimana wajib bertaubat dari karena mengerjakan dosa besar juga berseketika, bukan diulur-ulur nanti saja. Dapat dipahami nih? Yaitu dengan menghadirkan 3 rukun taubat. 3 rukun taubat ini. Yang pertama adalah menyesal, kedua melepaskan diri, dan ketika bertekad untuk tidak kembali kepadanya, kepada maksiat tersebut. An-nadamu wal iqla'u wal azmu ala an la ya'uda ilaihi. Rukun taubat 3 ini. Jadi setiap jatuh dalam perbuatan maksiat, hadirkan 3 perkara ini. Menyesal, benar-benar menyesal dalam hatinya, dan melepaskan diri dari maksiat tersebut. Jangan dia merasa bertaubat tapi masih mengerjakan maksiatnya tersebut. Seperti orang misalkan mengucapkan istighfar karena melihat perempuan setengah telanjang, astagfirullah, tapi nya matanya melotot. Itu istighfarnya nggak bermanfaat. Mengapa? Karena tidak ada al-iqla', tidak ada melepaskan diri. Jadi disyaratkan melepaskan diri. Dan yang ketiga, al-azmu ala an la ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Ini rukun besarnya dalam taubat. Walaupun nanti ada rincian lagi. Rinciannya itu diantaranya kalau menyangkut kewajiban yang ditinggalkan, wajib diqadha. Ini diantara rinciannya. Kalau menyangkut hak-hak sesama manusia, wajib ditunaikan. Tapi yang pokok ini yang 3 ini. Nanti ada beberapa tambahan rincian terkait itu. Nah, jadi orang yang jatuh dalam perbuatan maksiat, wajiblah dia bertaubat daripadanya setiap saat. Dan siapa orang yang menghadirkan taubat ini setiap saat, kapan dia jatuh dalam perbuatan maksiat, dia hadirkan 3 perkara ini, betul-betul dia menyesal, bertekad untuk tidak kembali. Umpama kemudian orang ini mati dalam keadaan semacam itu, maka berarti ini orang mati dalam keadaan apa? Bertobat. Paham ini? Nah, orang yang semacam ini, maka di akhirat nanti langsung masuk surga. Saya ulang lagi. Jadi mukmin fasik itu, mukmin fasik ada 2. Satu, mukmin fasik mati dalam keadaan bertobat. Nah, yang kedua, mukmin fasik yang mati tanpa taubat. Kalau yang taubat tadi tempatnya di mana? Langsung masuk surga. Rasulullah mengatakan begitu. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat daripada dosanya, maka dia tidak punya dosa. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa man taba taballahu alaihi. Siapa orang yang benar bertobat, maka Allah mengampuni dosanya. Ini kelompok pertama.
Nah, maka mereka nanti di akhirat langsung masuk surga. Masuk surga. Nah, kelompok yang kedua, orang mukmin fasik mati tanpa taubat. Nah, kelompok ini terbagi kepada dua lagi. Terbagi kepada dua kelompok. Sebagian dari mereka orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat, ada yang diampuni dosanya oleh Allah, walaupun dosanya banyak, walaupun dosanya besar. Tapi dia mukmin. Kita kan bercerita kategori mukmin nih dari atasnya. Ini orang membawa apa ya? Iman matinya. Mukmin fasik, matinya tanpa taubat. Nah, tetapi ada sekelompok dari golongan ini yang diampuni dosanya oleh Allah tanpa syarat, tanpa harus terlebih dahulu masuk ke neraka. Nah, mereka yang diampuni ini maka di akhirat nanti langsung masuk surga juga. Nah, yang kedua adalah mukmin fasik yang mati tanpa taubat, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nah, barulah mereka masuk ke neraka. Namun demikian, mereka tidak kekal di dalam neraka, pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan dipindahkan ke surga. Nah, jadi orang mukmin fasik yang mati tanpa tobat dosanya banyak. Ada segolongan dari mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan langsung dimasukkan ke surga. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah itu tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa apapun, sebanyak apapun selain dosa syirik. Cuma disebutnya apa? Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang-orangnya kagak tahu siapa aja. Ya umpama kita misalkan termasuk yang banyak melakukan maksiat, fasik, banyak dosa. Mudah-mudahan kita masuk ke rombongan ini. Emang kita orang soleh? Kita orang soleh apa anak soleh? Kalau anak soleh berarti bapaknya soleh, namanya. Anaknya bang soleh. Nah, jadi pada bagian ini mukmin fasik yang mati tanpa taubat ada dua golongan. Sebagian dari mereka diampuni dosanya oleh Allah. Hanya saja ini orang-orang yang tidak ada yang diketahui kecuali Allah yang tahu. Nah, disebutkan dalam ayatnya begitu, liman yasha. Nah, kita jangan berharap bisa masuk pada kelompok ini lantas seenaknya berbuat maksiat, nggak boleh. Tentu kita semua menginginkan selamat di akhirat. Nah, paling tidak raihlah keselamatan tersebut, yaitu dengan apa? Dengan menjadi orang mukmin yang bertaubat daripada dosanya dan upayakan mati dalam keadaan taubat tersebut. Nah, kalau benar mati dalam keadaan bertobat, masuk surga. Masuk surga. Ya mati mah dengan sebab apapun, yang penting dalam keadaan bertobat. Apa tadi? Rukun taubat. Misal melepaskan diri daripada maksiat tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali kepadanya, kepada maksiat tersebut. Hanya ada tambahan, kalau menyangkut dosa al-huquq al-adamiyah, karena memukul orang, karena mengambil harta orang, karena apa lagi? Ya, mengambil hak orang lain, korupsi misalkan. Korupsi itu berat itu, karena menyangkut apa? Hak orang banyak diambil oleh dia.
berat itu. Nah, bagaimana cara bertobat daripadanya? Tidak cukup dengan menghadirkan 3 perkara ini saja. Wajib dia mengembalikan barang curiannya itu kepada para pemiliknya. Taubatnya pencuri tidak cukup dengan 3 perkara ini. Wajib dia mengembalikan barang curiannya. Pencuri motor bertobat, nangis dia, ya Allah ampuni dosa saya. Tapi motor hasil curiannya ada di rumah dia, kagak diterima tobatnya, sampai nangis darah juga nggak bakal diterima. Kembali itu barang orang, karena itu menyangkut al-huquq al-adamiyah. Dapat dipahami tidak ini? Cara bertobat gitu. Atau kalau misalkan sesuatu yang pernah kita ambil dari orang lain tanpa hak, atau mengambil bagian dirinya, atau pernah menyakitinya dengan kata-kata atau dengan perbuatan, maka datangi orang itu, minta ridho dan minta halal darinya. Al-istirdo atau istihlal, minta ridho atau minta halal darinya. Caranya begitu. Nah, lalu kalau dosa itu menyangkut kewajiban yang ditinggalkan, maka praktek bertaubatnya selain menghadirkan 3 perkara itu tadi, an-nadamu wal iqla'u wal azmu ala an la ya'uda ilaiha, ditambah adanya kewajiban mengqadha daripada kewajiban yang dia tinggalkan itu. Dapat dipaham tidak itu? Wajib diqadha. Ada orang bandel 1 tahun tidak pernah sholat, kemudian bertobat daripadanya, bagus. Bahkan sebenarnya jangan nunggu 1 tahun. Sholat 1 waktu saja ditinggalkan, wajib bertobat darinya. Nah, cara bertobatnya misalkan ini baru tobat setelah 1 tahun, maka cara tobatnya selain menghadirkan 3 perkara itu tadi, dia berkewajiban mengqadha sholatnya yang 1 tahun itu dengan menghabiskan waktunya untuk mengerjakan qadha sholat itu, kecuali waktu untuk istirahatnya, makan dan minumnya, atau mencari nafkah yang wajib atasnya. Sisanya waktu dia dipergunakan untuk mengqadha sholat. Jadi sholat yang 5 waktu ini terus dikerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, puter. Jadi bukan qadha 1 tahun lantas dibayar 1 tahun juga. Bukan begitu. Tapi dibayar dengan bersegera. Itu tadi, dengan menghabiskan waktunya untuk mengqadha salat wajib tersebut. Misalkan dengan seminggu selesai. Misalkan dengan 4 hari selesai 1 tahunnya. 1 tahun berapa hari 1 tahun? 360 hari. 360 kali putaran. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1 hari. Zuhur, maghrib, isya, subuh 1 hari. Wajib dia mempergunakan waktunya untuk sholat, kecuali itu tadi waktu-waktu yang sangat dia butuhkan, yang dia tidak dapat terhindar darinya, seperti untuk istirahatnya, untuk makan minumnya, atau mencari makan minumnya. Sisanya nggak boleh untuk main game, main HP, main WhatsApp, YouTube, nggak boleh. Bahkan termasuk tidak boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ada orang mengatakan, bukankah sholat sunnah itu dapat menambal sholat wajib? Tidak dapat menambal sholat wajib. Sholat wajib yang ditinggalkan hanya dapat dibayar dengan mengqadhanya. Tidak dapat dibayar dengan sholat sunnah ribuan rakaat sekalipun. Sholat subuh yang hanya 2 rakaat tidak dapat diganti dengan sholat duha ratusan rakaat sekalipun, atau sholat sunnah ratusan rakaat sekalipun. Karena beda maratibul ahkamnya, tertib hukumnya berbeda. Ini wajib, ini sunnah. Nah, makanya sholat wajib yang ditinggalkan tidak dapat ditambal kecuali dengan mengqadha kewajiban itu sendiri. Paham ini? Adapun sholat sunnah
yang dapat bermanfaat bagi sholat wajib yang dimaksud adalah daripada kewajiban-kewajiban yang sudah dikerjakan tetapi ada kemungkinan tanpa disadari ketidaksempurnaan di dalamnya. Nah, itu dapat tertambal dengan apa? Salat-salat sunnah. Bukan sholat wajib yang ditinggalkan diganti dengan sunnah, itu nggak bisa. Dapat dipahami ya? Wallahu a'lam bissawab.